Waktu itu suami aku kan merantau. Pas malam Jumat itu ya ada yang ngetuk-ketuk pintu. Nah pas dibuka emang iya betul suami aku, tapi kok gelagaknya beda gitu. Nah habis itu kok dia langsung ajak tidur aja gitu kan. Saya kaget, kok suami saya kok gini, nggak ada capek-capeknya gitu kan, pulang merantau gitu maksudnya tuh ya. Nah sampai saya tuh bingung ya, kok yang tadinya dia nggak kuat itu sampai sekali itu ya, kok bisa-bisa sampai semalam tuh minta 3 kali gitu. Wow, 3 kali. Kalau untuk rasa dan durasi kok bisa lama, itu emang teteh menikmati enggak gitu maksudnya? Mohon maaf ini. Gimana ya? Kata teteh tadi yang saya garis bawahi itu beda seperti biasanya. Berarti kan durasi lama, terus mohon maaf barang juga gede mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan berkunjung ke salah satu rumah yang berada di area pemakaman, yang mana penghuni rumah tersebut adalah seorang mamah muda yang selalu ditinggal merantau oleh suaminya keluar pulau. Yang mana mamah muda tersebut mempunyai pengalaman yang sangat horor sekaligus menyeramkan. Jadi beliau itu pernah disetubuhi, pernah disetubuhi oleh sosok genderuwo yang menyerupai suaminya. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Jadi kita hanya boleh mengambil sisi positifnya saja untuk dijadikan pembelajaran. Bahwasanya setiap saat kita itu harus berdoa agar terhindar dari godaan setan, jin, iblis dan sebagainya. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, jadi saya bersama rekan-rekan sekarang lagi berada di area pemakaman umum ya. Yang mana di areal ini ada satu rumah terpencil ya, satu-satunya rumah yang dekat sekali atau bisa dibilang ini di area pemakaman. Rumahnya ini udah keren teman-teman, ini di sini nih. Nah di belakang rumah ini ada keranda mayat ya. Nah jadi yang nanti kita akan kunjungi ini adalah seorang mamah muda yang menghuni rumah tersebut. Nah kita agar lebih jelasnya kita akan langsung saja berkunjung ke beliau, yang mana alhamdulillah kita juga beliau bersedia untuk menceritakan kisahnya ini sebagai pembelajaran saja ya. Bahwasanya setiap saat, apalagi kalau misalkan malam mau tidur itu kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Jadi kalau bahasa Sundanya itu babacaan. Jadi walaupun mau makan, mau aktivitas bertani, mau aktivitas berdagang, tetap kita harus berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan setan, jin dan lain sebagainya. Nah jadi bisa teman-teman lihat lah. Jadi bisa teman-teman lihat ini kalau area pemakaman sebelah sini, dan ini adalah jalan desa yang mana ini nggak ada lagi rumah, sana juga nggak ada lagi rumah. Ini adalah gudang apa namanya cengkeh ya, dan ini rumahnya narasumber yang akan kita kunjungi. Dan teman-teman saya juga udah pada nungguin di sana ya. Nanti kita wawancaranya bareng-bareng biar narasumbernya nggak capek ya kalau satu-satu. Nah jadi dari cerita ini kalau menurut saya bisa dibilang mengerikan dan horor. Yang lebih menariknya lagi, jadi narasumber tersebut ini udah sampai di mana dia itu udah sampai berhubungan badan teman-teman. Oh jadi sangat benar-benar mengerikan ya. Dan teman-teman bisa mengambil sisi positif atau pembelajaran dari kisah narasumber yang akan kita tanya-tanya. Nah ini rumahnya teman-teman, jadi ini benar-benar real, tidak ada rumah lagi ya. Nah ke sana juga ini masih jalan desa ya, bisa teman-teman lihat tuh, nggak ada rumah lagi. Jadi tepat di belakang sini ini adalah area pemakaman. Nah kita akan langsung saja bertemu dengan narasumber. Aduh, ini ada gugup nih. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Damang teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kalau boleh bersedia, kita pengen mendengarkan kisah Teteh yang mana pernah digangguin oleh sosok genderuwo. Boleh ya Teh ya? Mau di dalam apa di Tapi nanti mungkin saya nunggu teman-teman dulu Teh, biar nanti ngobrolnya sama-sama ya Teh ya. Ya. Tapi Teteh sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan wawancara bersama setelahnya ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, saya beserta rekan-rekan telah berjumpa dengan sosok mamah muda yang tinggal di areal pemakaman. Yang mana yang kita dengar Teteh ini mempunyai pengalaman yang sangat mengerikan sekaligus horor. Nah mungkin bisa diceritakan dari awal sampai akhir, dan dari awal mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Teh. Jadi gini ya, sedih. Mungkin perkenalkan Soalnya- nama dulu tadi belum. Oh, iya. Nama dulu apa Ya nama? kenalin, nama aku Rosita ya, panggil aja Rosita. Aku pernah ngalamin mistis, karena kan aku tinggal sendiri ya di rumah, suami nggak ada, merantau. Kejadian itu berapa ya lupa. Waktu itu suami aku kan merantau. Mm-mm. Pas malam Jumat itu ya ada yang ngetuk-ketuk pintu, dikirain aku suami ya kan, udah lama kan nggak ketemu. Pas dibuka Udah nikah Teh? udah. Oh, udah nikah. Nah pas dibuka emang iya betul suami aku, tapi kok gelagaknya beda gitu. Jadi langsung gimana ya, jadi pas datang kan biasanya cium tangan dulu, cium kening atau gimana lah selayaknya istri suami ke istri gitu kan. Nah ini mah kok datang kok beda banget gitu ya, udahlah disapa aja gitu, namanya juga suami datang kan. Nah abis itu kok dia langsung ajak tidur aja gitu kan. Saya kaget, kok suami saya kok gini, nggak ada capek-capeknya gitu kan, pulang merantau gitu maksudnya tuh ya. Nah abis itu dia ngajak tidur, abis itu keesokan harinya ya, sampai saya tuh bingung ya, kok yang tadinya dia nggak kuat gitu sampai sekali itu ya, kok bisa-bisa sampai semalam tuh minta 3 kali gitu. Wow. 3 kali maksudnya apa ini? Ya berhubungan suami istri lah. Wow. Masya Allah. Nah abis itu kan kaget saya tuh kan. Berarti Yang- itu udah terjadi berarti ya? Nah itu kan saya kaget abis itu. Nah abis siangnya tuh pas dicari siangnya tuh nggak ada. Saya bingung tuh. Kalau malamnya ada, pas bangun pagi nggak ada. Nggak ada. Itu berarti nggak menaruh curiga sama sekali berarti ya? Nggak ada curiga waktu malam itu, nggak ada curiga. Mm-mm. Nah pas itu ada nelpon, Mm-mm. di telepon lah gitu sama aku, bukan dia yang nelpon, di telepon ya di mana gitu. Kenapa emang kan ayah masih di sini, katanya masih di perantauan. Nah loh, tapi nggak ngomong sih aku ya, nggak ngomong yang semalam siapa, nggak gitu, takutnya kan gimana aja gitu ya suami aku. Nah ya udah deh, dari situ dimatiin aja gitu. Bingung sampai sekarang. Bingung akunya. Mungkin Bingung, gini takut Teh, juga sih. itu kan sebelumnya emang nggak ada nelpon dulu, atau misalkan ada. langsung aja datang. Nggak ada. Itu kira-kira jam berapa datangnya? Jam 12 malam. Oh, Pas malam Jumat. jam 12 malam, ketuk-ketuk pintu, langsung dibukain, langsung ke kamar aja. Iya, Berarti nggak mandi dulu, nggak apa dulu? enggak. Nah itu yang jadi pertanyaan, itu mirip, emang semirip itu kah Iya. sama suami gitu? Iya, mirip. Tapi lagatnya tuh beda. Diem aja gitu. Cuman, ayah kok udah pulang? Cuman gitu aja. Ngangguk aja Mungkin gitu? ya, kata aku mungkin kecapean gitu kan. Udah, itu aja. Nggak kepikiran kemana-mana sih. Udah, gitu aja. Hmm. Itu kalau boleh tahu ke mana merantaunya Teh? Ke Sumatera, Oh, sebagai apa? Supir atau apa? supir. Oh, supir gitu ya. Itu kejadiannya sudah berapa kali Teh? Dulu sekali, udah lama. Mm-mm. Terus, yang malam Jumat kemarin tuh. Sekarang tuh hari apa? Sabtu, Minggu ya? Hari Minggu. Iya, Minggu Jumat. Oh, malam Jumat kemarin. Iya. Berarti masih baru ya? Iya. Pantesan tadi pertama kali datang ke sini lihat Teteh kayak yang bingung gitu ya. Iya, bingung. Mm, Bingung, takut juga sih. Kok takut. bisa gitu kan? Apa mungkin karena rumahnya deket kuburan juga gitu ya? Oh, gitu. Kalau lihat dari wajahnya gimana Teh? Ya mirip, cuman kok agak-agak pucat gitu. Agak Tapi pucat.
nggak curiga ke situ sih, mungkin dia kecapean aja gitu kan, jauh pulang gitu kan, jadi nggak ada pikiran kemana-mana. Mungkin saking rindunya tiba-tiba suami merangkul dan oke gas gitu Iya. ya. Gas. Gitu. Ini kalau boleh tahu nama pemakamannya apa Teh? Nggak tahu sih namanya, lupa. Oh gitu ya, harus di ini juga ya, nggak boleh disebutin juga gitu. Nah mungkin saya sama rekan-rekan dan mungkin penonton juga pasti kita sepemikiran ya. Nah itu kalau untuk rasa dan durasi kok bisa lama, itu emang Teteh menikmati nggak gitu maksudnya? Mohon maaf ini. Gimana ya? Ya disebut menikmati, ya dinikmati. Namanya juga sama suami kan udah lama nggak ketemu. Cair gitu ya. Kan. Berapa bulan nih nggak ketemu? Udah 3 tahun belum pulang. Ya, 3 tahun. 3 tahun belum pulang. Kayak ke Korea aja berarti ya. 3 tahun belum pulang. 3 tahun belum pulang, ya iyalah pasti. Itu kalau untuk durasi berapa menit itu? Kan kata-kata tadi yang saya garis bawahi itu beda seperti biasanya. Berarti kan durasi lama, terus mohon maaf barang juga gede mungkin ya. Ya enggak juga sih kalau situ. Ya kalau misalkan gede kan curiga mungkin. Ya biasa-biasa aja. Itu pasti setrumanya luar biasa. Kuatnya sampai berapa jam Teh? Yang biasanya gitu suami aku cuman misalkan 8 menit, misalkan 1 jam, misalkan ini kok sampai 2 jam setengah kok belum. 2 jam setengah 3 ronde. 2 jam setengah itu sekali Dor. sekali dor. 2 jam Total. setengah berarti pas tahrim subuh baru selesai gitu ya atau gimana? 7 jam setengah Nah, soalnya kan dari jam 12 tuh, 2 jam setengah, setengah 3 gitu. Kebayang 3 tahun nggak dikeluarin. Sekalinya keluar 3 kali. Namanya kangen kan, nggak tahu. Dikirain kan orang, Dan ternyata pada saat itu Teteh juga nggak sadar bahwa itu berarti bukan suami berarti ya. nggak sadar. Soalnya nggak sadarnya tuh pas pagi. Mana kok suami aku nggak ada. Biasanya kan kalau mau kemana-mana kan, kalau ini biasanya kan bilang dulu mau ke warung kek apa mau kemana gitu kan, ini nggak bilang, nggak ada. Atau Pas barangkali pas Teteh di cobain siangnya ditelepon, dianya masih di perantauan, aneh kan. di mana? Takut juga. Riau, Pekanbaru, ke Palembang atau gimana? Di Pontianak. Oh, daerah Pontianak. Pontianak tuh Kalimantan. Kalimantan. Oh iya. Oh, ke Kalimantan ya. Ya namanya juga sopir, kadang-kadang antar pulau gitu Bisa, kan. bisa. Oh, sopir. Jadi pengiriman barang, iya. Kadang ke Sumatera, ke Jawa atau Kalimantan, Jawa gitu. Soalnya terus bergerak ya. Jarang pulangnya kan itu jauh, jadi nggak ada yang ini mungkin. Jadi cuma ditelepon aja, jarang-jarang sih. Apa nggak lagi sibuk juga, nggak ada nelpon, kalau nggak ditelepon mah Oh Nanya. gitu. Teteh kesehariannya hanya sendirian aja berarti. sendiri, Orang tua nggak di sini Teh enggak? nggak bisa. Nah, saya nggak ngebayangin ya. Masih nggak kebayang maksudnya kalau malam apalagi Jumat Kliwon. Tadi aja pas saya memasuki area pemakaman tersebut itu auranya wow, honor ya, honor. Horor, Bang. Kolor, Kolor. kolor. Auranya sangat begitu Masya Allah sekali. Ini mama muda seperti ini sendirian. Nah, hanya ditemani dengan tadi burung sama 1 ekor anjing tadi ya. Itu bisa dikasih nama Tumang juga si anjingnya. Nah mungkin gini Teh, kita kan Teteh kan pas tahu pagi itu bukan pas, kan berarti taunya kan pas si suami nelpon dari Kalimantan. Nah itu pas begitu tahu bahwa itu bukan suami, itu perasaannya gimana itu? Sakit. Sakit. Kok bisa gitu, kok bisa terganggu juga sih aku ya, nggak tahu, mungkin entah apalah. Nah itu kan tadi kata Teteh itu bukan pengalaman yang pertama, dan katanya baru-baru ini juga terjadi kembali. Iya udah lama lagi Oh, tuh udah lama dulu. lagi. Iya dikirain udah nggak datang lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Dikirain kan suami pulang, karena kan kejadian itu udah lama juga. Dikirain suami pulang gitu. Berarti hampir tidak hampir bisa tidak apa maksudnya? Maksudnya nggak bisa membedakan suami asli dan palsu, itu berarti hampir Sama. Dan rasa mungkin beda lah. Ya itu bedanya dari durasi. Kalau Bedanya ukuran itu aja. sama. Sama. Kirain maksudnya kalau yang palsu agak besaran, Enggak, terus kekuatannya super jumbo Ya gitu. mungkin aku juga aneh kan kalau misalkan tiba-tiba kok besar. Aneh juga kan. Mungkin ini bukan manusia, ternyata emang iya bukan.
Atau Mama Tita sendiri ini pernah bertanya ke orang pintar barangkali atau ke orang tua atau ke siapa yang Enggak. lebih tahu? Enggak, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Soalnya biarinlah, mungkin ini ujian juga sih buat aku biar tambah hati-hati lagi gitu kan. Nanti mah kalau ada yang gedor-gedor nggak bakalan aku buka lagi. Iya, jadi Kalau harus. nggak nelpon nggak. Sepengetahuan Teh Tita itu yang datang sosok apa Teh? Laki-laki. Laki-laki. Mungkin pernah kejadian gitu tanya-tanya sama tetangga ya, meskipun di sini jauh banget ya dari tetangga, orang lain pernah diganggu gitu dan orang lain bertanya sosok jin apa yang datang ke rumah begitu. Apakah genderuwo kah atau apa gitu? Nggak, belum sempat sih, mungkin nanti sore ya aku mau nanya gitu kan, soalnya kejadiannya malam Jumat kemarin akunya juga masih masih trauma mungkin ya, jadi belum bisa kemana-mana gitu. Nah, pada saat berhubungan dengan sosok yang mirip dengan suami Teteh, pernah merasakan nggak ada bulu-bulu yang lebih lebat begitu? Nggak ada, sama aja. Oh, sama aja bulunya ya. Kok bisa kepikiran ke bulu ya? Iya, soalnya gini, saya pernah datang ke suatu tempat ya, itu si istrinya itu diganggu oleh sosok genderuwo. Oh, ada juga? Katanya pada saat Ada. berhubungan itu, ya biasanya bulunya itu hanya di titik itu ya, tapi pada saat Berhubungan. berpelukan itu bulunya itu semakin terasa begitu. Oh, Heeh. Ada sih. Ya, Nggak, ada nggak, ya. nggak terlalu menyapa-nyapa kemana-mana. yang penting menikmati mungkin pas selesai itu ya. Ya namanya kangen ya kan. Heeh. Ini nggak ke situ, nggak kepikiran ke situ sih. Ini biar rame Teh. Itu dari durasi main ke 1 sampai ke 2 itu berapa menit? Karena mungkin nanti di akhir video 1 kita ada jam 1 jam. lebih. Berarti misalkan jam 12 datang, main sampai jam 1. Main lagi jam 2. Iya. Main lagi jam 4 sampai subuh. Nah habis itu pas mau adzan itu nggak ada dia, entah kemana. Ya memang pantas juga ya kalau misalkan sudah ada suara adzan mungkin kepanasan atau bagaimana, kemudian tiba-tiba hilang pergi keluar begitu. Kaget juga aku sih. Tapi mungkin ntar sore mau nanya-nanya, siapa tahu ada jalan keluarnya, mesti gimana atau gimana gitu kan. Tapi kan mungkin gini Teh, sekarang kan ya setidaknya ini kan kita udah ada di video, mungkin suami tahu, tapi memang beliau udah menerima atau gimana? Ya ini aja sih, ya ayah maafin bunda ya karena bunda nggak hati-hati, mungkin karena bunda kangen, jadi bunda nggak dilihat-lihat dulu. Jadi misalkan ini kalau misalkan ada lewat, ya maafin itu mah nggak disengaja. Berarti kan memang kalau secara penglihatan juga nggak ada salahnya dah. Kalau bisa sih cepat pulang aja. Cepat pulang. Sendirian atau enggak ya jemput lah. Takut juga kan sendirian, mama jauh. Saya tinggal sendiri. Berarti sampai sekarang berarti belum pulang ya? Belum. Katanya sih nanti Lebaran ntar pulangnya, bilangnya sih. Kalau anak belum punya berarti ya gitu. Masih proses. Proses yang mudah-mudahan aja selamat gitu ya, kemudian nanti bisa memindah keluarga yang lebih utuh gitu ya. Amin. Nah, di sini kan Teteh rumahnya dikelilingi oleh makam-makam. Nah, bagaimana perasaan Teteh tinggal di lingkungan makam seperti ini? Ya takut juga sih. Tapi kalau udah biasa mah kesini-sini enggak sih, biasa aja. Cuman ya dengar suara juga sih ada, dengar suara-suara, apalagi kan pas misalkan ada yang baru-baru gitu kan. Ya itu merinding juga sih. Oh, ada makam baru gitu ya. Merinding juga sih, lumayan lah. Namanya juga di dekat kuburan kan rumahnya. Iya. Mau gimana lagi? Tinggal di pemakaman seperti ini sudah berapa lama Teh? Berapa tahun? Udah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Nah, kalau tadi asalnya dari daerah lain gitu ya, Iya. di pemukiman. Iya. Kan karena pengen agak otaknya pengen dingin gitu kan ya. Pengen apa gitu, pengen apa sih namanya kalau Sunda pengen niis Tenang gitu ya. Tenang. Jadi di sini gitu. Tapi kalau rumah ada ya rumah yang di agak kotaan juga ada. Di kotaan cuman, ada. Gitulah. Kurang suka. di sini beli tanah sendiri gitu atau warisan atau pemberian dari orang tua begitu? Iya.
Oh, Punya mama. dari mama waktu dulu tinggal di sini, sekarang Mama Tita yang tinggal di sini begitu ya. Iya. Pernah tidak melihat penampakan-penampakan pada saat awal-awal tinggal di rumah ini? Pernah. Pernah. Itu sosok yang baru dimakamkan atau bagaimana? Nggak tahu sih kalau itu. Tapi sosoknya putih sih, cewek. Oh, putih cewek. Yang di depan tuh dekat depan rumah tuh ada tuh di situ. Oh, perempatan yang best gitu ya? Oh. Duduk di situ ada. Dikirain orang itu lagi ngambil air apa gitu ya. Udahlah nggak dibuka, takut. Soalnya kan sendiri juga takut begalwan apa ya. Takut. Nah mungkin Teh ini saya satu lagi pertanyaan ya. Jadi saya masih penasaran dengan sosok genderuwo yang menyerupai suami Teteh. Nah itu yang saya bayangkan dan mungkin teman-teman juga bayangkan. Itu kan mungkin kalau yang namanya berhubungan kan ada interaksi ya Teh ya. Apakah dia nggak nanya, misalkan kan kalau misalkan yang pada umumnya Mah kita keluar bareng atau gimana gitu, maksudnya seperti itu. Nggak Nanti ada, kalau nggak nanya keluar bareng anak Nggak. ikut keluar lagi. Nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada. Oh enggak, ya maksudnya merem aja gitu. Apakah aroma tubuhnya wangi atau bau kesang gitu? Bau asem. Ya maksudnya kan mungkin, iya, mungkin penonton dari- juga penasaran gitu. Ya agak-agak bau anjir gitu. Anyir. Tapi Kalau saya asli, kalau suami yang asli kan enggak loh. Wangi gitu ya. Tapi kok ini aneh gitu, mungkin karena habis perjalanan juga kan nggak tahu sih. oh agak anyir ya. Ada anjir. Nah kalau misalkan gini Teh, kalau misalkan dia datang lagi, terus Teteh udah tahu dia itu bukan suami Teteh, apa yang kalau sekarang yang akan Teteh lakukan? Apakah pura-pura lagi berhubungan atau misalkan dijebak atau gimana? Nggak bakalan dibuka kalau datang lagi. Enggak, maksudnya kan barangkali udah di dalam rumah ini. Iya. Ini kita berandai-andainya dia datang lagi terus Ya mudah-mudahan jangan deh, jangan datang lagi. ya kan ini Mudah-mudahan yang kita aslinya bicaranya nggak tahu. antisipasi gitu. Gimana? Nggak. Nggak takut ya? Nah mungkin pesan kita gimana ya bagi suami-suami yang meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Ya kan ini kan kalau dari durasi kan lama. Berarti kalau gitu kita mesti kuat. Bagaimana tadi kata bahasanya kalau ada Mister? Tentunya jadi Pelajaran kan ini. pertimbangan yang cukup berat ya, atau resiko yang berat bagi sebuah keluarga yang harus berjarak LDR. LDR gitu ya, yang harus terpisah jauh karena harus memberikan nafkah gitu, nafkah lahir. Cuman menjadi tantangan juga pada saat kita harus memberikan nafkah batin juga, cuman susah karena jauh begitu ya. Ya kesepakatan bersama aja keluarga, saling percaya dan saling berkabar, karena sekarang kan zamannya sudah canggih ya, ada WhatsApp, ada aplikasi lain yang terus bisa menghubungkan kita meskipun jaraknya jauh. Yang paling penting meskipun jarak jauh tapi dekat di hati begitu. Dan tidak lupa juga berdoa Intinya kepada para suami jangan ninggalin istri ini kayak aku ditinggalin gitu. Jadi Jadi enak. transferan jalan kan Teh? Jalan. Nah, Tapi gitu. ya udah sebulan ini sih belum, udah 2 bulan mungkin belum plaster. Ya nanti kalau Kalau yang misalkan datang jirimnya aja. dana udah ini ya udah banyak terkumpul, nabung, bisa pakai usaha. Jadi tidak jauh Iya. antara suami dengan istri gitu. Dan perkuat juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dilindungi dimanapun kita berada. Ya mungkin satu lagi pesan dari saya Teh, yang namanya kita ya, atau pada intinya di alam Indonesia kan masih kulturnya memang kan masih banyak hutan, dan kita juga tidak terlepas dari gangguan-gangguan hal-hal gaib gitu ya. Jadi bagusnya sebelum sebelum tidur, sebelum apapun itu yang namanya, apalagi Teteh kan di dekat dengan pekuburan, berdoa terlebih dahulu, atau misalkan kalau misalkan nggak tahu doanya yang mantep yang untuk penjagaan, nanti mungkin Teteh bisa tanya-tanya dulu. Jadi nanti takutnya kalau misalkan ada lagi, dia kan udah nggak berani gangguin Teteh. Mungkin terakhir kata-kata dari Teteh, mau ada yang mau disampaikan gitu? Enggak, udah enggak.
Oh ini saya satu lagi ya, karena mungkin tadi ada perbedaan ya dengan suami asli dengan suami yang palsu gitu ya. Nah yang suami asli dimanapun berada jangan sampai kalah oleh yang palsu. Bener. Jadi harus diperkuat juga nafkah batinnya. Iya. Tadi kan disebut durasi lama, ya kita juga harus lama. Terus kalau misalkan keras harus lebih keras. Jadi yang kangen itu kepada suami yang asli, bukan suami yang palsu begitu. Dan kalau misalkan butuh dorongannya, butuh ramuannya, ada silahkan cari di. Ya udah mungkin seperti itu ya. Mister Jadi Nazar mungkin gitu. teman-teman semua yang ada di channel kita masing-masing. Jadi tayangan ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwasanya setiap apapun kita mau kegiatan mesti berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan jin, setan dan lain sebagainya. Mungkin teh seperti itu ya. Teteh juga perkuat lagi berdoanya. Jangan takut. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.